Ni gila, 3 hari di Tokyo je, tapi Malaysia kunci satu deal yang ikat kita dengan Jepun selama 20 tahun dan percaya Daus, tu baru satu. Jom. 92.8 bilion ringgit. Itu jumlah pelaburan yang diluluskan untuk Malaysia pada suku pertama 2026. Tapi saya tahu bilangan dan sektor utama. Dan yang lebih penting, projek-projek ini dijangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru. Lebih tepat, RON 92 di Indonesia itu harganya sama kayak harga RON 95 di Malaysia dan itu tanpa subsidi. Bahkan di sini itu RON 95 Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Guys, Malaysia baru berjaya ikat satu perjanjian tenaga yang cukup besar bila Petronas tanda tangan kontrak bekalan LNG selama 20 tahun. Expensive petroleum! Spending the night in Dixon. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah, di video kali ini kita akan reactionkan beberapa pencapaian Malaysia. Apalagi tahun ini ekonomi Malaysia itu tengah naik ya. Malaysia juga mata uangnya yaitu ringgit antara salah satu yang paling performanya itu yang terbaik dekat ASEAN ini ya. Oke teman-teman, nah ini juga ada lawatan PMX ya ke Jepun. Ini juga ada deal-dealan katanya yang menguntungkan Malaysia. Ya, nanti kita tonton apa yang dikatakan mereka. Dan ini ada juga saya tengok ya, pelabur itu makin melirik Malaysia walaupun ya negara jiran mengatakan Malaysia ini hanya negara kecil ya, dan pelaburan itu juga apa juga sih sebenarnya untungnya untuk rakyat? Apakah keuntungan itu kepada pemerintahan ataupun kerajaannya saja? Oke, so kita bahas di video kali ini. Dan saya ada tengok kan beberapa hari ini ada daripada media Singapura mengatakan sell Indonesia, jual Indonesia. Oh, kenapa pula ya kan negara Singapura jual Indonesia? Oke, so nanti kita tonton juga sedikit tentang itu. So langsung saja kita tonton dulu beberapa video ini ya. Jom. Ni gila, 3 hari di Tokyo je, tapi Malaysia kunci satu deal yang ikat kita dengan Jepun selama 20 tahun dan percaya Daus, tu baru satu. Jom pecahkan semua. Mula-mula, deal paling besar, Petronas tanda tangan dengan Jera, penjana kuasa terbesar Jepun yang hasilkan 1/3 elektrik negara tu 2 juta tan LNG setahun selama 20 tahun, bermula 2028 dan hubungan ni dah kukuh sejak 1983. Lepas tu 6 gergasi Jepun jumpa PMX, IBM, Mitsubishi, ENEOS, Shizen Energy, Denso dan Marubeni semua bincang peluang dalam tenaga, industri halal, AI dan pengkomputeran termaju. Belum habis lagi 4 memorandum kerjasama dan 2 surat hasrat dimeterai meliputi pertahanan, kesihatan, tenaga, alam sekitar dan pendidikan, semua bawah Comprehensive Strategic Partnership antara Malaysia dan Jepun. Tapi ini yang ramai tak sedar, Anwar dan PM Takaichi setuju pedalam kerjasama pertahanan dan keselamatan maritim. Dan bagi kita ni terus kena dengan isu Laut Cina Selatan. Jadi lawatan ni bukan pasal duit semata, ada soal keselamatan negara. Seterusnya cerita masa depan, bila Jepun nak kurang bergantung pada China untuk mineral kritikal, Malaysia nampak peluang besar untuk jadi sumber dan hub pemprosesan rare earth alternatif. Dan Anwar tak berhenti situ, dia gesa lebih banyak pelaburan dalam semiconductor, AI dan pengkomputeran kuantum. Matlamatnya jelas, nak jadikan Malaysia hub teknologi tinggi rantau ni. Sekarang apa kena mengena dengan korang? Banyak. Jepun rakan dagang ke-5 terbesar kita dengan nilai dagang 142.96 bilion ringgit dan 2,870. 2 projek Jepun dah jana 347,346 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Kenapa lawatan ni dikira besar? Sebab ni lawatan rasmi sulung Anwar ke Jepun sebagai PM, dijemput sendiri oleh PM wanita pertama Jepun Sanae Takaichi. Jadi korang rasa macam mana? Lawatan 3 hari ni berbaloi tak? Komen A kalau korang rasa berbaloi, atau komen B kalau korang rasa biasa je. Daus baca semua. Jangan lupa follow Daus untuk update macam ni.
Malaysia dan Jepun Ya. memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor tenaga dan kewangan menerusi perjanjian pembekalan gas asli cecair LNG jangka panjang serta usaha memperluaskan penggunaan mata wang tempatan dalam urus niaga dua hala. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Petronas dan JERA baru saja memuktamadkan perjanjian jual beli LNG bagi membekalkan 2 juta tan LNG setahun kepada Jepun untuk tempoh 20 tahun bermula 2028. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai satu pencapaian besar yang mencerminkan tahap kepercayaan tinggi serta hubungan erat antara Malaysia dan Jepun. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama rakan sejawatnya Sane Takaichi di Pejabat Perdana Menteri Jepun di Tokyo pada 10 Jun. Selain itu, Anwar berkata kedua-dua negara turut memperluaskan kerjasama kewangan menerusi pengaturan kewangan baru termasuk perjanjian pertukaran mata wang dua hala. Terdahulu Anwar menerima sambutan rasmi sempena lawatan rasmi beliau ke negara itu. Nampaknya lawatan PMX ke Jepun kali ini bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Guys, Malaysia baru berjaya ikat satu perjanjian tenaga yang cukup besar bila Petronas tanda tangan kontrak bekalan LNG selama 20 tahun dengan JERA, syarikat penjana elektrik terbesar dekat Jepun. Di bawah perjanjian itu, Petronas akan bekalkan 2 juta tan LNG setahun bermula 2028. Dan ini sekaligus menjadikan Malaysia antara rakan tenaga strategik penting kepada Jepun untuk jangka panjang tau. Kalau kita buat kiraan kasar, kontrak ini melibatkan sekitar 40 juta tan LNG sepanjang 20 tahun. Dalam dunia tenaga, kontrak jangka panjang macam ni, dia memang bernilai sebab dia akan bagi kepastian pasaran dan juga aliran pendapatan kepada pembekal. Cuba korang fikir, pada masa banyak negara sedang berebut sumber tenaga yang stabil dan selamat, keputusan Jepun untuk buat komitmen selama 2 dekad dengan Malaysia menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap keupayaan Petronas dan juga kestabilan Malaysia sebagai pembekal tenaga. Akan tetapi, korang pernah tertanya tak kenapa Jepun buat perjanjian jangka masa panjang macam ni? Cerita dia macam ni guys. JERA ni, dia buat perjanjian jangka panjang sebab syarikat tu bukan setakat nak beli gas biasa je. Akan tetapi, merupakan pengeluar elektrik terbesar dekat Jepun yang bekalkan tenaga kepada puluhan juta pengguna. Lepas krisis tenaga global pada tahun 2022, akibat perang Rusia-Ukraine, Jepun ni mula sedar diri bahawa terlalu bergantung kepada pasaran spot LNG boleh menjadikan sangat mahal dan berisiko. Contohnya, korang ingat tak harga LNG Asia ni pernah melonjak kepada sekitar $10 per MMBTU kepada lebih $50 per MMBTU dalam tempoh krisis. Dan sebab itulah JERA cenderung untuk mengunci bekalan kontrak 10 hingga 20 tahun untuk pastikan harga bekalan ini lebih stabil. Selain itu, Malaysia dan Jepun juga memperluaskan kerjasama dalam bidang AI, semiconductor, mineral critical, pembangunan bakat, rantaian bekalan dan juga kewangan. Dan juga guys, usaha untuk kukuhkan penggunaan ringgit dan yen dalam usaha perdagangan antara Malaysia dan Jepun ni turut diumumkan juga pada masa tu tau. Ini bermaksud Malaysia dan Jepun nakkan lebih banyak urusan perdagangan dibuat terus dalam ringgit dan yen dan tak payahlah nak tukar kepada dolar Amerika Syarikat terlebih dahulu. Bila kita tak buat benda macam itu, dia akan kurangkan kos pertukaran mata wang, kurangkan risiko turun naik US dollar dan juga mudahkanlah syarikat dekat kedua-dua negara berniaga antara satu sama lain. Itu tadi ya, banyaklah keuntungan kalau pelabur itu masuk dan banyak kerjasama dengan suatu negara itu. Nah, tadi terbaik juga ya, Perdana Menteri Malaysia kunjungan ke Jepun. Oke, nah dan juga itu adalah penjemputan rasmi juga. Nah, tak banyak cakap, tak banyak pidato ya. Dan membanggakan diri, langsunglah membuat kerjasama itu tadi ya. Wow, terbaik ya teman-teman. Macam itulah, tak payah banyak cakap, langsung bukti nyata yang ada ya. Oke, so banyak keuntungan untuk negara, untuk rakyat Malaysia juga. Nah, ini juga pekerja-pekerja profesional, rakyat Malaysia sangat diuntungkan karena banyak yang akan
diterima lah ya untuk bekerja di bidang itu tadi. Wow, terbaik ya. Semoga Malaysia makin maju ke hadapan ya, itu tadi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada juga saya tengok sedih juga ya, gaungan Shell Indonesia ya. Korang ada tengok ke itu beritanya? Karena ya ada berita daripada Singapura membuat statement macam itu dan ramai juga rakyat Indonesia mau marah, tapi fakta ya gitulah ya. Kita dengarkan dulu pendapat daripada mereka, apa yang mereka katakan tentang hal ini. Jom langsung saja. Pertanggal 10 Juni kemarin, harga minyak atau BBM di Indonesia itu naik dari yang tadinya 12.000 sekian jadi 16.250. Itu untuk yang RON 92. Gue baru sadar kalau ternyata RON 92 di Indonesia itu harganya sama kayak harga RON 95 di Malaysia dan itu tanpa subsidi. Bahkan di sini itu RON 95 ada subsidi maksimum 200 liter untuk warga negara dan subsidinya itu harganya RM2 atau sekitar Rp10.000. Wajar banget kalau masyarakat kita tuh marah semarah-marahnya tiba-tiba naik gitu aja tengah malam di tanggal 10 Juni. Dan sebagai warga menengah, gue sangat relate kenapa banyak yang marah-marah di Threads, di Instagram, di semua platform sosial media. Gaji nggak naik tapi semua kebutuhan naik serentak. Bahkan yang sedihnya di sini itu pas minyak mau naik, itu pemerintahnya benar-benar infoin gitu dan mereka masih kasih subsidi. Jadi warganya tuh masih bisa bernafas gitu. Sedangkan tiba-tiba WNI nggak ada pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba naik gitu aja. Naikannya 35%, bahkan kalau dibandingin sama Malaysia, di sini udah dapat 95 dan itu non subsidi. Gila sih. UMR di Malaysia sama di Jakarta gedean di sini. Sedangkan UMR di Indonesia aja, kota kayak Jogja, Bandung, berapa sih UMR-nya? Disuruh beli Pertamax 16.000. Ya jelas marah lah, kerja banting tulang, makin diperes. Masih ada buzzer, pakai, tolong. Kalau lu masih ngeremehin Pertamax 92 udah naik harganya dari 12.300 jadi 16.250 dan lu nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Ini naiknya sih banyak banget loh, 4.000 dalam semalam, itu hampir 30%. Dan karena bensin naik, sebentar lagi barang-barang yang lu biasa pakai itu juga akan naik. Karena barang-barang komoditas itu didistribusikan pakai truk, pakai mobil, dan mobil itu beli bensin. Kalau bensinnya naik, ya pasti otomatis harganya jualnya juga tambah tinggi. Harga makanan, bahan bangunan, barang-barang yang kita sering pakai sehari-hari itu bisa naik. Makanya kalau lu bilang kenaikan dolar nggak ada efeknya kayak hidup lu, itu salah. Berikutnya buat lu yang sehari-hari commute, naik motor, naik mobil, mau ke kantor, mau ngampus, otomatis perlu keluarin biaya lebih tinggi lagi. Misalkan dulu motor lu 80.000 bisa full tank, sekarang bisa 120.000 kali. Lalu berikutnya inflasi bisa meningkat karena daya beli masyarakat menurun, gajinya sama tapi harga barang tambah mahal. Akhirnya karena inflasi meningkat, suku bunga yang tinggi akan dipertahankan lebih lama. Akhirnya orang-orang yang melakukan cicilan seperti KPR, kredit mobil yang floating itu akan bunganya makin tinggi dan bakalan terbebani. Lalu ekonomi juga bisa melambat, bisnis-bisnis yang mau melakukan pinjaman, kredit untuk ekspansi akan ngerem dulu karena pinjaman bunganya tambah tinggi. Lalu kenapa harga BBM bisa naik? Pertama, harga minyak dunia ya emang naik banyak banget. Lalu berikutnya dikombokan dengan rupiah kita yang sangat lemah. Akhirnya harga minyak dunia yang di pricingnya itu based on US dollar, udah harganya naik, rupiah kita melemah, naiknya berdouble-double jadi. Berikutnya yang harus bersiap-siap itu BBM subsidi. Kayak misalkan solar, biosolar, itu tuh disubsidi pemerintah luar biasa loh. Namun jika beban subsidi dianggap terlalu membebani anggaran negara, dan kalau subsidinya diturunkan, harga BBM yang subsidi seperti solar pun Pertalite bisa naik. Saat orang pada sibuk bilang Pertamax naik, gila nggak tuh? Bisa dibelokin sebegitunya anjir. Gak usah jauh-jauh ke Singapura deh. Ini masyarakat kita juga panik gara-gara Pertamax naik. Gak susah kok buat nyari pendapat atau ekspresi dari masyarakat yang keberatan atas kenaikan Pertamax yang 30% ini. Mana naiknya dadakan pula. Untuk sekelas Pertamina sih jujur ya, gak profesional banget. Kalah sama mie ayam deket rumah gua yang ngasih tahu kenaikan harganya hamin seminggu biar orang-orang punya persiapan. Kemarin aja pas BBM kita gak naik, itu banyak orang yang ngebangga-banggain, puja-puji untuk Abang Dabahlil. Tapi sekarang giliran BBM kita naik malah mewajarkan. BBM naik ini sudah sewajarnya, sudah sepantasnya. What the
Vietnam aja bisa kok nurunin harga bensin pakai kebijakan. Emang skill issue aja atau karena ego, program prioritasnya gak mau diefisiensi. Memang harga BBM subsidi Pertalite itu gak naik, tapi Pertalite sekarang udah jarang. Paling dari 7 SPBU cuma 1 yang jual. Itu juga ngantrinya kebangetan. Jadi kontraproduktif untuk para pekerja, driver ojol, owner UMKM. Kasian, Pak. Gila banget guys, IHSG hari ini jebol lagi 4,2%, jadi di level 5.594. Dan sekarang itu yang lagi heboh banget itu ada slogan Sell Indonesia. Jadi ini dikemukakan dan viral karena ada artikel di Bloomberg, itu fund manager investasi di luar negeri itu dia menyerukan Sell Indonesia. Dan memang sekarang ini trennya itu investor-investor asing itu pada cabut, pada keluar semua dari Indonesia ya, dari pasar saham, dari pasar obligasi juga pada keluar. Makanya sekarang yang paling gila itu adalah yield 1 tahun bonds di Indonesia itu sudah menyentuh angka 7,2%, yang mana paling tinggi di antara yield 10 tahun ataupun 30 tahun. Yang mana ini menandakan bahwa orang itu jadi lebih takut memegang bonds di Indonesia selama 1 tahun daripada 10 tahun. Berarti dia merasakan ada ancaman di 1 tahun ke depan. Intinya sentimen dalam jangka pendek itu sangat beresiko. Dan gue lihat memang belakangan ini banyak sekali upaya-upaya dari pemerintah juga yang seperti ingin mengembalikan kepercayaan investor, seperti ketangkapnya kepala BGN yang diduga korupsi. Namun sepertinya berbagai tindakan pemerintah itu sekarang kurang dipercaya lagi oleh investor guys. Mungkin sudah terlambat atau gimana. Jadi apapun yang dilakukan sepertinya itu sekarang tuh kayaknya mereka tuh tidak peduli ya. Mereka tetap keluar dari market Indonesia. Bisa dilihat juga guys dari outflow asing di pasar saham ya, benar-benar luar biasa gila ya. Bahkan Bank BCA yang terkenal tanda kutip itu saham paling aman di Indonesia atau saham paling kuat dengan perusahaan dan fundamental terkuat di Indonesia, itu udah kayak saham gorengan ya. Bahkan sekarang itu BCA sudah di level Rp5.075 ya per lembar saham. Yang mana hari ini itu turun 6,5% dan itu sudah kayak mau ARB aja ya gitu ya guys. Jadi benar-benar udah bukan seperti saham-saham LQ45 atau saham big banks yang kita kenal sebelumnya, yang mana terkenal harga sahamnya tuh benar-benar kuat, sulit turun, dan sangat kuat ya fundamentalnya. Tapi ternyata memang kita harus akui bahwa semuanya itu tergantung dari asing. Suka tidak suka, memang dana dari bursa saham itu juga banyak sekali dikuasai oleh asing, sehingga kalau mereka cabut ya otomatis harga sahamnya jeblok. Nah terus sekarang itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya kalau gue sih melihatnya ini sedikit agak terlambat ya, karena situasi itu sudah mulai tidak terkontrol, asing itu buru-buru kabur, panik semua. Ya itu ya guys, update hari ini, dan pesan gue terhadap pemerintah, mereka hanya punya satu PR aja, yaitu mengembalikan kepercayaan publik dan investor global. Dan gue harap pemerintah secepatnya menanggapi soalan ini. Oke guys, kalau kalian tertarik melihat portofolio gue, kalian bisa cek aja link di bio, oke? Bang, bahas harga Pertamax yang tiba-tiba naik drastis. Tengah malam pula naiknya, kayak ngumpet-ngumpet. Menarik nih, kita baca. Harga Pertamax naik dari 12.300 jadi 16.250. Saya pas baca ini, langsung istighfar. Kagetnya tuh ngaget banget, karena harganya naik drastis dan jauh banget. Nah, kelihatannya yang kaget bukan cuma saya. Netizen pada bikin video kayak gini nih, ngomel di SPBU pas tengah malam saat berita ini keluar. Mereka bilang, kenapa berita sebesar ini diumuminnya malam-malam pas orang lagi tidur. Mereka juga kesel sama lagu My Little Bolu Ketan yang belakangan ini viral, karena di lagu itu kan liriknya Mas Bahlil ganteng, muji-muji. Tapi yang dipuji malah naikin harga BBM secara drastis dan diem-diem. Sekarang pertanyaannya, masa iya pemerintah resmiin kebijakan ngumpet-ngumpet? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Netizen komen, tengah malam banget naiknya. Zaman dulu Presiden SBY nangis-nangis mau naikin harga BBM. Sekarang biasa aja tuh, nggak ada raut muka menyesal sama rakyat. Mana diumumin tengah malam, rupiah anjlok, BBM naik. Ya sudah nih, bisa stres rakyat. Sebenarnya mah sebelum BBM naik juga kita udah stres banget, kocak. Cuma ini akan makin parah lagi nih, karena ini akan jadi domino efek buat seluruh lapisan kehidupan. Harga BBM naik, harga-harga barang lain pasti naik. Ini kalau kita lihat dari data, secara histori dan secara logika, semuanya akan kena dampak. Tapi kenapa harga BBM bisa naik? Salah satunya karena konflik di Timur Tengah dan efek rupiah
rupiah yang makin melemah. Bensin ini kan kita impor, artinya negara kita beli pakai dolar. Ibaratnya tadi duit $1 bisa dapat 1,5 liter. Sekarang $1 cuma dapat 1 liter. Ibaratnya begitu. Karena efek tingginya harga dolar dan lemahnya nilai rupiah. Bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Pertamax naik gak apa-apa, kan yang make juga orang-orang kaya. Kayak bapak lo. Sini gue jelasin. Pertama, kelas menengah dan kelas bawah juga pakai Pertamax karena mereka menjaga kualitas mesin motor mereka. Buktinya, Gojek dan pengguna motor Beat dan sejenisnya, mereka tetap pakai Pertamax. Apalagi motor yang saat ini kompresinya makin tinggi. Otomatis dia harus pakai Pertamax, bukan pakai Pertalite. Semua orang paham kualitas Pertalite seperti apa. Kalau bensin Pertamax aja oplosan seperti kata Kejaksaan Agung, apalagi Pertalite. Emang lo yakin pakai Pertalite dengan resiko mesin kendaraan lo hancur? Emang negara mau menanggung biaya bengkel lo? Enggak bakal mau sama sekali. Kedua, ini cuma strategi licik penguasa. Jutaan user Pertamax akan turun jadi user Pertalite. Sementara Pertalite akan semakin langka karena makin banyak yang beli dan kuota Pertalite akan semakin dibatasi. Otomatis beban subsidi akan bengkak. Lalu untuk mengatasi beban subsidi itu, pilihannya hanya dua, naikin Pertalite atau hapus sekalian. Yang kena imbasnya siapa? Kelas menengah dan kelas bawah. Kita yang menjerit dan gigit jari. Ketiga, kalau kelas menengah dan kelas bawah sudah digigit jari, maka ekonomi kita terancam kolaps. Jangan salah, UMKM kita yang dipegang oleh kelompok menengah dan bawah itu menyumbang 60% PDB negara kita. Kalau harga Pertamax naik, otomatis Pertalite semakin langka dan otomatis harga bahan pokok akan semakin melambung. Udah itu, gaji kita nggak naik-naik, pengangguran di mana-mana. Ini tinggal nunggu waktu saja, ekonomi ambruk. Jadi, argumen yang menyatakan kalau Oke teman-teman, nah tadi itu pembahasannya ya. Ada yang katakan Indonesia dah pandai, tak mau ekspor ke Singapura lagi dan beli nanti dengan harga yang mahal. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Anda? Nah, silakan berikan komentarnya. Dah cukup panjang juga video ini ya. So, kita akhiri ya. So, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada tanggapan, pendapat lain, boleh sharing di ruang komen dekat bawah. Segitu aja. So, see you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.